Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ansari wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lama gak mengupload video ini bahas tentang motor. Dan kali ini insya Allah saya mau bahas pengalaman saya di dunia motor, terutama di dua tak. Gak begitu lama sih sebenarnya, tapi kalau senengnya udah lama. Kalau anunya baru-baru aja, ulang kemesraan sama dua tak ini baru-baru aja. Oke, insya Allah mungkin ada beberapa ini yang mau saya sampaikan. Untuk dua tak sendiri ya, terutama di kelas 150 cc ke bawah, itu ada beberapa varian unit ataupun varian merek yang menurut saya itu banyak recommendednya atau sebaliknya gak recommended gitu. Nah, kita bahas di unit Yamaha dulu ya. Untuk kelas 2 tak di bawah 150 cc. Satu contoh seperti F1 ZR ya. F1 ZR, terus Alfa sama Sigma. Mungkin itu tok. Kalau golongan yang lain-lain soalnya saya nggak tertarik. Kalau dari Yamaha saya tertarik itu di kelas 150 cc ke bawah untuk 2 tak. Itu saya tertariknya ke F1 ZR Yamaha Viz, terus sama 125Z, tapi belum pernah punya, tapi udah pernah naik, beda memang. Terus Sigma, terus satu ini Alfa. Tapi Alfa sebenarnya gak termasuk dari pilihan saya, cuma pernah punya lah gitu ya, cuma saya mau bahas. Yang pertama insya Allah saya mau bahas ke F1 ZR. F1 ZR ini itu generasi awalnya setelahnya Foss, Yamaha Foss. Kadang ada persepsi orang-orang desa terutama, ya di kota juga sama, itu kalau dia ngelihat Viz kotak kayak gini, itu udah beranggapan bahwasanya ini Foss One gitu, Yamaha Foss. Tapi enggak guys. Jadi sebelumnya ada Viz yang ini ya, yang new ya, yang headlamp, stop lamp sama bodinya udah seperti Yamaha Vega. Itu memang generasi sebelumnya ini Viz kotak ini. Tapi perlu diketahui ya, untuk Viz kotak sendiri itu dia belum tentu Foss One. Karena kalau Foss One itu setauku ya, generasi awalnya itu ada di tahun 92, 93, 94. Nah, 95 ini Viz ini udah Yamaha itu sudah merilis Viz F1 ZR, jadi bukan Foss One lagi, F1 ZR. Cuma kalau dari mesin mungkin sama ya, kalau dari mesin tampilan itu memang sama. Tapi kalau launchingnya terus namanya itu udah beda. Generasi awal 92 sampai 94 itu Yamaha Foss One, atau orang-orang bilang itu Foss One. Tapi kalau udah 95, 96, terus ada 95, 96 itu sudah Viz kotak ini, F1 ZR yang hampir sama seperti Foss One. Tapi ya itu tadi, kalau Foss One itu ada beberapa ada beberapa ciri yang enggak sama. Maksudnya ada beberapa detail yang enggak sama seperti Viz kotak ini, atau Viz 96 atau Viz Chrome orang bilang. Dan ada beberapa generasi yang memang dicari. Itu ada 3 setahu gue.
Yang pertama itu F1ZR 95 sama 96 yang albino. 95 albino. Terus ada warna biru SE Special Edition, itu juga dicari karena memang sulit. Terus satu Levis Chrome yang warna hitam yang chrome itu dicari itu. Tapi kalau setahuku kastanya fish yang tertinggi untuk kelas 95 sama 96 itu yang albino itu. Jadi ada fish kotak itu memang asli warna putih, white glossy. Jadi di STNK itu dia memang asli warna putih, bukan settingan lagi. Maksudnya bukan istilahnya diubah warna STNK-nya, enggak. Memang asli bawaannya itu warna putih. Itu menurutku ya, dan pengalaman teman-teman pecinta dua tak ini insya Allah banyak yang sepakat, yang paling dicari untuk kelas 95 96 yang diminati ya, itu yang albino itu. Yang albino karena barangnya langka, satu barangnya langka, kemudian diproduksinya itu gak sebanyak yang ini, yang fish chrome sama fish SE yang biru itu, yang special edition itu. Kemudian yang kedua yang banyak diminati dan juga termasuk langka itu SE yang special edition warna biru. Jadi itu memang asli warna biru guys. Nah, dan birunya ya seperti ini, hampir kurang lebihnya seperti ini. Cuma ini kurang tua sedikit lah warnanya. Kalau ini fish chrome tahun 96, asli chrome 96, cuma saya repaint ala ST special edition. Itu. Cuma belakang, untuk bodi belakang itu tetap saya saya jaga hitamnya. Cuma udah repaint ulang. Soalnya kapan hari saya dapat ini ya, itu kurang rapi. Jadi ada beberapa ubahan, terutama di repaint, di cat. Itu. Nah, tadi bahas yang F1ZR yang orang itu banyak keliru. Iya, banyak keliru. Pokok fish kotak itu FOS gitu. Itu enggak. Jadi ada FOS 1, terus ada F1ZR fish. Nah, kemudian untuk Yamaha fish sendiri itu, dia itu lebih mudah kalau seumpama ada trouble ya, baik engine ataupun covering yang luar maksudnya, itu lebih mudah daripada selain dari Yamaha fish ini sendiri. Kan ada dari pabrikan Suzuki itu juga mengeluarkan kan Satria, terus ada Tornado, ada GS dan lain-lainnya. Terus generasi ini Suzuki itu juga ada, dan menurutku juga saingan juga ke F1ZR ini juga saingan. Itu ada di Tornado, terus ada GS, habis itu ada Satria juga dibagi dua, Satria Lumba sama Satria Hiu. Setahu itu untuk yang bebek ya, untuk kelas bebek di bawah 150 itu. Tapi menurutku ya dari beberapa merek atau pabrikan untuk kelas 2 tak, menurutku sendiri pribadi antara Yamaha, Honda, kemudian sama Suzuki, kalau untuk urusan 2 tak aku lebih recommended ini yang Yamaha-nya, terutama di F1ZR sama 125Z. Kenapa? Karena spare part-nya itu gampang, onderdil itu gampang, kemudian dari segi dari segi kenyamanan itu lebih nyaman F1ZR. Maksudnya yang di kelas Yamaha 100 di bawah 150 itu lebih nyaman, itu
kelasnya Yamaha daripada Suzuki itu. Kalau Suzuki ini sepengalamanku, kalau dia standar itu memang nyaman, bandel ya bandel. Cuma itu tadi masalahnya itu ada di di langkahnya ini loh, underdeal. Jadi kalau seumpama ada trouble itu kadang sulit mau nyari spare part itu sulit. Ada, pasti ini ada, baik original ataupun imitasi itu ada, tapi sulit, nggak sama kayak kayak pabrikan Yamaha itu kan gampang. Meskipun ini itu gampang, istilahnya lebih premium lah, kemudian dia lebih luas jangkauannya itu lebih luas dari segmen pasar itu dia lebih luas. Tapi kalau Suzuki ini terbatas. Jadi tadi kalau dari segi fashion itu bagus ya, untuk Suzuki itu bagus. Terus dari segi kenyamanan juga enak. Terus fashion, kenyamanan, terus bawaan itu menurutku ya bagus juga. Cuma anjuranku lebih ke Yamaha aja, soalnya memang beda. Ada beberapa unggulan yang nggak bisa ditandingin sama ini pabrik lain itu. Ada pula seumpama Honda itu masih mempertahankan ininya ya, eksistensinya, itu juga mungkin bakalan menyaingi ini launchingnya beberapa unit dari Yamaha dan Suzuki itu versi 2 taknya. Tapi setauku kalau dari generasinya mereka ini ya, maksudnya untuk Fish Air, terus Force One, terus ada Satria, ada Tornado, GX dan lain-lainnya. Setauku nggak begitu banyak kalau Honda itu. Setauku nggak begitu banyak. Ada tapi kelasnya itu udah kelas-kelas terbang gitu, kayak NSR itu. Ya bener, itu memang beda sultan juga, motor sultan juga. Kenapa? Karena termasuk barang langka, kemudian yang punya itu sedikit. Harganya mual. Kalau dari Yamaha itu ada yang cc-nya itu nggak begitu besar, cc 125, bisa dikatakan kakaknya Fish. Itu 125Z. Dia dari banyaknya unit itu nggak begitu banyak, nggak semasal F1ZR itu. Dan di Indonesia sendiri itu yang punya 125Z itu mungkin masih bisa dihitung. Kalau Yamaha Fish ini sebenarnya secara komersil udah luas, banyak, jadi lebih orang itu lebih banyak tahu lah. Tapi kalau 125Z kalau bukan memang pecinta 2 tak, terus pecinta Yamaha, itu mungkin jarang orang tahu. Nah, itu 125Z itu di kota saya sendiri, di Jember ya, setahu saya yang punya itu cuma ada 3 orang, dan itu jarang dipakai juga karena ya kendala dia spare part juga itu. Kalau seumpama ada trouble itu rata-rata nyari spare partnya itu sulit. Ada tapi ya itu tadi sulit dan bahkan mahal. Soalnya kelas 125Z itu termasuk unit kelas 125cc untuk 2 tak, dia itu tergolong sultan, motor sultan. Makanya sulit dan harganya jauh Kalau di F1ZR dia itu enggak kalau sekarang ya lengkap nanti itu antara 3,5 sampai 10 mungkin untuk yang lengkap mati ya. Untuk lengkap mati antara 3,5 sampai 10 juta. Kalau udah dia pas 10 juta itu berarti udah kelas terbang, kelas beda nah. Itu untuk ini nih. Berarti ada beberapa ubahan yang memang benar-benar mahal ya. Terutama di spare part, di kaki-kaki, terus di atas itu mesti banyak ubahan. Dan rata-rata udah yang garai mahal ke unitnya sebenarnya bukan dari unit asli asli bawaan enggak. Yang garai mahal itu ya itu tadi aksesorisnya itu.
bisa dari pelek, kemudian suspensi, terus ada reflektor, headlamp, terus spion, handle, setut kopling, terus beberapa part yang memang udah diganti, shock gitu, kurang lebihnya seperti itu. Headlamp sama stop lamp ya, dari itu wis, dari sektor atas sampai bawah bahkan belakang ekor itu wis gantian semua. Itu di kelas 10 juta ke atas ya, itu ada banyak bahkan. Nah kalau 125Z itu dia mau standar ataupun udah restorasian, itu harganya mahal. Setauku harga 125Z ini kalau dia itu no paper ya, kosongan, ini kosongan, nggak ada surat, kosongan, itu dia bisa tembus antara, kalau sekarang ya, sekarang itu dia bisa tembus antara 35 juta sampai ke 60 untuk no papernya, kosongan itu, surat-suratnya nggak ada. Jadi kalau full paper, maksudnya surat-suratnya lengkap, apalagi hidup ya, itu bisa antara 70 sampai 120 juta harganya 125Z itu. Dan ada beberapa varian yang memang garai motor itu mahal untuk 125Z itu, terutama di livery. Kalau nggak salah yang mahal untuk liverynya 125Z ini yang yellow glossy. Biasanya orang-orang Yamaha bilang itu livery lele. Itu kan ada yang kuning kan. Jadi kalau warna kuning, warnanya kuning itu biasanya bikers Yamaha atau pecinta Yamaha itu ngaranin itu lele itu. Ada kan juga Nuvo itu kan warna kuning, dan itu juga termasuk kasta tertingginya Nuvo kalau warnanya kuning itu. Terus ada ya itu tadi 125Z itu. Terus di Suzuki juga Satria Lumba, kalau warnanya itu lele kuning itu mahal juga. Terus Satria Hiu apalagi kakaknya Satria Lumba itu lebih gila lagi, tapi tetap sama kastanya 125Z masih lebih edan 125Z. Oke, insya Allah mungkin ini aja review singkat dari saya ya. Mungkin kita lanjut part 2 nanti lah, seumpama ada kesempatan. Soalnya ini saya jujur aja terus terang, ini saya nge-review nih malam. Jadi satu ke durasi, kemudian waya istirahat lah. Jadi mungkin ini aja review singkat dari saya. Oke, jangan lupa share, komen, like terutama. Terus ada yang lebih utama lagi, subscribe. Kalau bisa komen, karena saya butuh komen dari kalian, komentar dari kalian. Karena dari komentar itu saya bisa berkembang, kemudian bisa memperluas jangkauan saya untuk kedepannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.